Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba untuk menampilkan slide PowerPoint saya yang biasanya saya gunakan dalam pembelajaran seni budaya khususnya kelas 10. Nah, sebelum lanjut untuk berikutnya jangan lupa like-nya ya teman-teman, sekalian subscribe, pada bagian bawah. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yoni Indriati. Saya salah seorang guru seni budaya di SMA Negeri 2 Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, di sini saya akan menampilkan salah satu media pembelajaran yang biasa saya gunakan tentang materi kerajinan anyaman. Sebelum menyampaikan materi, seperti biasa, terlebih dahulu kita sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran. Satu, yaitu peserta didik diharapkan dapat menentukan alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi menggunakan teknik anyaman 3 sumbu dengan melihat model. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menerapkan prosedur berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama berarti kita berharap peserta didik dapat menentukan. Yang kedua, diharapkan dapat menerapkan. Yang ketiga, diharapkan dapat berkarya. Anyaman yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membuat suatu karya seni maupun kerajinan tangan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyilangkan bahan-bahan kerajinan secara tumpang tindih hingga membentuk satu kesatuan. Untuk contohnya silakan dilihat, ada pada bagian kanan itu beberapa karya yang terbuat dari bahan bambu dengan menggunakan teknik anyaman 3 sumbu. Macam-macam anyaman yang sering digunakan di Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama, anyaman dari daun mengkuang, yang kedua, anyaman mendong, anyaman pandan, bambu, rotan, lidi, kertas, dan tali. Yang pertama itu ada contoh dari daun mengkuang yang saya selipkan di sini agar semua siswa bisa melihat seperti apa bentuk dari daun mengkuang ini. Ya, kemudian selanjutnya ada contoh karya anyaman dari daun mengkuang seperti dompet HP dan berbagai macam karya lainnya. Yang kedua yaitu tadi daun mendong. Nah, daun mendong ini merupakan rumput sawah. Namun jika kita pandai mengkreasikannya atau membuat kerajinannya, daun mendong ini bisa memiliki sebuah nilai jual. Ini ada beberapa contoh karya-karya dari daun mendong seperti tas, keset, ada tikar, dan juga beberapa sandal dan tempat tisu. Selanjutnya yaitu anyaman dari daun pandan. Untuk contoh karyanya itu ada berupa dompet, kemudian tudung saji. Selanjutnya yaitu anyaman dari bambu. Untuk hasil karyanya bisa dilihat pada bagian bawah itu ada berupa kop lampu dan ada juga beberapa wadah tempat peralatan rumah tangga. Kemudian ada anyaman rotan. Untuk anyaman rotan ini saya rasa itu sangat jarang dipakai dalam pembuatan karya di sekolah menengah ataupun di sekolah SMA dan sebagainya, karena memang rotan itu jarang ditemui. Jadi untuk pembuatan karya di sekolah biasanya ini lebih memakan waktu yang lama atau mungkin pembiayaannya agak lebih.
Jadi hanya digunakan oleh beberapa perusahaan tertentu atau mungkin seorang wirausaha yang memang membuat usaha rotan ini menjadi sebuah karya yang sengaja diperjualbelikan dengan nilai yang cukup tinggi. Selanjutnya itu ada anyaman lidi. Kemudian ada anyaman kertas. Nah, untuk anyaman kertas ini biasanya sering karyanya dibuat di sekolah SD ataupun sekolah menengah pertama. Kemudian ada anyaman tali. Beberapa anyaman tali seperti berikut itu terbuat dari tali kur. Kemudian ada dari tali rami. Selanjutnya yaitu ada dari tali strapping. Nah, dari sekian banyak contoh yang sudah kita jelaskan kepada siswa tadi, kita bisa menampilkan beberapa gambar kembali, kemudian kita suruh siswa menebak gambar tersebut menggunakan teknik anyaman atau teknik yang bagaimana, kemudian bahan yang digunakan apa saja dalam pembuatan karya tersebut. Contohnya, ini ada dua gambar yang saya tampilkan. Yang sebelah kiri itu ada gambar anyaman dengan teknik lilit. Yang sebelah kanannya yang berwarna itu ada anyaman dengan teknik anyaman 3 sumbu. Keduanya itu sama-sama menggunakan bahan dari bambu. Nah, ini yang di sebelah kiri, sebuah tas merupakan teknik anyaman yang terbuat dari tali kur. Sementara yang sebelah kanan yang kalian lihat itu ada teknik anyaman 3 sumbu dengan menggunakan bahan dari bambu. Ini ada teknik anyaman lilit dengan bahannya yaitu lidi. Kemudian ada teknik anyaman dari tali plastik tadi atau strapping. Nah, selanjutnya yaitu tentang teknik-teknik anyaman. Yang pertama, teknik anyaman tunggal. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh guru bidang studi masing-masing sesuai dengan buku panduan yang dimiliki atau ilmu pengetahuan yang masing-masing mereka punyai sendiri. Yang kedua itu ada teknik anyaman 2 sumbu. Untuk contohnya bisa dilihat pada bagian kanan. Yang ketiga, teknik anyaman 3 sumbu. Yang keempat, teknik anyaman 4 sumbu. Selanjutnya yaitu teknik anyaman teratai, teknik anyaman cengkeh, teknik anyaman kepang, teknik anyaman lilit. Nah, dari berbagai macam teknik yang ada tadi, kemudian bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan anyaman, saya di sini memilih karya yang akan dibuat oleh kelas 10 ini, yaitu mengenai anyaman 3 sumbu. Alasan saya dalam pemilihan anyaman 3 sumbu ini yaitu yang pertama, kita bisa membuat berbagai macam motif atau mengkreasikan berbagai macam warna dengan karya-karyanya yang beraneka ragam. Jadi menurut saya untuk anyaman 3 sumbu ini terbilang karyanya memang cantik-cantik dan menarik, tapi memang pembuatannya agak rumit. Namun kita sebagai guru dalam pembuatan karya ini tentu bisa mengajarkan teknik seperti apa teknik akan digunakan dan seperti apa cara menganyamnya. Nah, jadi tergantung guru yang bersangkutan apakah teknik 3 sumbu ini menurutnya baik, bagus yang diterapkan di sekolah tersebut, atau mungkin ada teknik lain yang lebih sesuai dengan tempat sekolahnya masing-masing. Nah, ini ada karya dari anyaman 3 sumbu yang menurut saya lumayan menarik
dan lumayan banyak diminati di pasaran. Jadi saya memilih anyaman tiga sumbu ini dengan anyaman dengan penggunaan bahan bambu, karena di tempat saya juga untuk bambu tidak terlalu sulit ditemukan oleh para siswa. Jadi saya putuskanlah untuk memilih teknik dan bahan ini. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Jangan lupa ya teman-teman, silahkan like dan subscribe video media pembelajaran saya yang berupa PowerPoint ini. Semoga kedepannya bisa lebih membangun lagi, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih.